Momen belajar dan bertumbuh. Nah, nih di kolom komen aku juga udah ngeliat kayak teman-teman udah pada kenal-kenalan. Makasih banyak buat teman Tabula sekalian yang udah, malam ini join Tabula Talks, terus juga udah, kenal-kenalan di grup. Terus, mungkin dari sekian komen aku kayak mau point out salah satu komen yang bisa jadi mungkin juga mewakili teman-teman, dari D namanya, kalau nanti ada yang join terus cerita ke Kakak, biasanya Kakak ngasih solusi tuh gimana sih? Nah, boleh nih sekalian juga mungkin, Kesha sama Bella kayak, ngedegesin lagi gimana sih kalau misalnya kayak kita tuh pengen nanya-nanya tentang skripsi atau misalnya kayak Kesha sama Bella kan HR practitioner kan, which is, erat banget nih sama yang namanya rekrutmen, jalan pertama menuju, kerja di perusahaan. Gimana sih kalau kita mau sharing atau mau nanya-nanya ke sini? Oke, mungkin, gue dulu kali ya Bel yang jawab, abis itu nanti lo bisa ya Habis itu tambahin nanti apapun yang lo lo mau bisa tambahin ya Bel. ya tambahin apapun yang lo mau tambahin ya, Bel. Oke. Oke, nah, aku udah liat juga sih, komennya kalau misalkan ada yang join terus cerita ke Kakak, biasanya Kakak ngasih solusi itu gimana sih. Nah, sebenarnya satu hal yang aku pelajarin di psikologi juga, kita bertiga itu nggak disarankan untuk memberikan advice. Tapi bukan berarti kita nggak memberikan apa-apa gitu. Biasanya yang kita berikan adalah alternatif atau, mungkin bisa dibilang membantu kalian untuk memikirkan nih sebenarnya solusi, contohnya kayak pro dan kontranya tuh apa sih dari hal-hal yang kalian lagi, ceritakan ke kita gitu. Karena kenapa kita nggak mau ngasih solusi atau ngasih advice ke kalian, misalkan kita ngasih advice ke kalian, terus habis itu kalian menjalankan advice itu gitu. Terus habis itu ternyata nggak works atau nggak berhasil gitu kan. Karena kan advice yang kita kasih mungkin adalah hal yang kita pernah coba sebelumnya, tapi, itu works di kita. Tapi belum tentu itu akan, works the same way ke kalian juga gitu. Terus kalau misalnya kalian nyesel gimana? Pasti nanti nyalahinnya, apa ya, orang lain gitu-gitu kan, karena itu bukan keputusan kalian gitu. Nah, kita pengen ngindarin dari sisi itunya sih. Jadi kalau misalkan ada yang cerita ke kita, kebanyakan tuh kita kasih alternatifnya nih, atau kayak kita kasih tahu, aku tuh juga pernah, tahu ini nih atau pernah ngalamin ini, kalau misalkan dari aku sih gini gini, tapi aku nggak tahu juga ya itu works di kamu atau enggak. Atau ajak diskusi, jadi kayak bener-bener diskusi 2 arah gitu sih, nggak hanya mereka nerima advice dari kita gitu. Sebagai manusia menurut aku walaupun kalian makhluk sosial, tapi nggak selamanya kalian bisa, ngandelin apa yang orang ceritakan atau apa yang orang advising gitu sih. Pasti eventually itu semua tuh balik ke diri kalian, mau ngejalanin atau enggak, atau ada opsi lain apa kagak. Kalau misalkan ada, ya mau diapain, kayak gitu. Gitu sih, jadi emang biar lebih mandiri dan lebih kritis ya, karena sangat diperlukan sih lebih kritis dan mandiri itu. Gitu kalau dari aku, kalau dari Kalau Bella dari gimana Bella Bella? gimana, Bel? Oke, oke, mungkin sama sih sebenarnya sama Keisha gitu. Mungkin gue mau parafrase beberapa hal aja gitu bahwa sebenarnya yang kita berikan di sini mungkin lebih ke referensi kali ya gitu, referensi mungkin kayak dulu nih gue seperti apa kayak gitu. Mungkin kita juga memberikan pandangan baru nih gitu buat teman-teman kayak biar teman-teman mungkin berpikir lagi gitu kayak apa ya maksudnya kayak kita kasih referensi gitu terus kita juga bantu kayak kasih pandangan lain ajak diskusi yang nantinya mungkin teman-teman bisa ketemu sendiri nih gitu berjalannya waktu kayak gue harus kayak gimana gitu karena balik lagi kita nggak mau ngasih advice yang kayak tok mentah-mentahan advice gitu tuh kayak rasanya um, kayak tadi sih apa yang udah sempat Keisha bilang kayak gitu kayaknya lebih baik kita memberikan mungkin pandangan berbagai pandangan kali ya kayak gitu sih sebenarnya. Oke, jadi sifatnya bukan kayak, apa ya, dokter yang memberi resep kali ya, tapi lebih kepada yuk kita duduk sama-sama, kita coba perjelas, apa sih yang lagi dialamin, terus juga, kalau dari Keisha sama Bella sendiri kalau ditanya kayak, "Terus harus apa?" Lebih kepada ngasih, pengalaman terdahulu yang coba kayak, "Coba deh direnungin lagi kalau ngelakuin ini gimana, kalau ngelakuin itu gimana." Instead of ngasih, "Harusnya kayak gini," gitu ya. Iya, betul betul betul.
Oke, asik banget nih konsepnya membangun pola pikir instead of nyekokin jawaban gitu ya. Bener sih. Oke Ada deh, yang nah nanya ini lagi tuh, di bawah. mm-mm. Nggak apa-apa. Lanjut lanjut lanjut. Lanjut dulu Shift Nggak boleh. apa-apa, nggak apa-apa. Gimana gimana? Ada yang nanya gimana nih? Ayo kita langsung aja nggak apa santai aja. Iya, ini ada sih dari Bene. Ini pertanyaannya sangat relatable ya dengan hal terakhir kelas terakhir yang dari Hai pernah adain gitu. Kak, kita boleh konsultasi skripsi ke Hai Indonesia nggak ya gitu? Hmm, boleh nggak ya Bel? Bel boleh nggak? Boleh nggak ya? Mungkin balik lagi kali ya kita kasih pandangan lain kali ya gitu, kayak mungkin balik lagi sih karena tadi yang udah kita Keisha sampaikan gitu, kayak kalau konsultasi untuk jadi temen curhat, jadi temen kasih pandangan lain dan sebagainya, kita sangat open kayak gitu sih, tapi memang kita menghindari nih gitu memberikan advice yang mentah-mentahan kayak gitu. Jadi takutnya kan kayak kita udah ngalamin nih gitu, terus works nih di kita gitu. Nah takutnya nggak works di kalian kan balik lagi ya gitu, karena kan tiap orang menghadapi sikon yang berbeda nih gitu. Baik apalagi skripsi ya gitu, rasanya dinamis banget kayak gitu sih sebenarnya gitu. Tapi kita sangat open gitu kalau misalnya mau ngajak diskusi, mau ngajak ngobrol, minta pandangan baru gitu atau perspektif baru tuh kita sangat open gitu ya Kes ya. Benar sih. Mungkin kalau di sini kan bilang konsultasi skripsi. Kalau di bayangan aku tuh kalau konsultasi itu juga kayak yang, oh ngebedah juga nih isi skripsinya kayak gimana gitu. Cuma mungkin kita akan lebih ngarahin ke hal-hal teknis nggak sih Bel? Kayak kita kan juga udah pernah belajar nih, sebenarnya dalam penelitian kayak metodenya tuh ada apa aja, terus caranya ambil sampling dan lain-lain kayak gitu misalkan. Nah mungkin kita akan lebih banyak, bantu di situ kali ya, memberikan pandangan di situ instead of, tema atau variabel atau tema penelitian kalian kayak gitu. Kayak gitu sih paling. Oke, jadi kayak mungkin bukan konsultasi tapi lebih kepada diskusi as a friend kali ya. Maksudnya kayak waktu diskusi diskusi sama temen kan nggak mungkin kayak cuy kasih gue variabel dong gitu kayak dosen pembimbing, tapi lebih kepada ini gue ada Iya kesulitan iya, ini nih enggak kalau lo kayak gitu. dulu gimana sih, jadi lebih kepada temen ya. Betul betul betul. Oke Betul oke. banget sih. Nah, aku mungkin Mhm. kayak mau bukan diskusi sih ya, dari berdasarkan pertanyaan teman-teman yang masuk nih sebelum kita buka sesi diskusi benerannya. eh, jadi teman-teman tuh kan pada bilang ya, kan, yang paling aku takutin dari skripsi kebanyakan tuh takut satu nggak nemu teori, yang kedua dosen pembimbing ntar hilang-hilangan atau misalnya ntar nggak bisa jawab pertanyaan dari dosen pembimbing atau dosen penguji gitu. Kurang lebih kebanyakan itu bilangnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari Kesya sama Bella sendiri nih, ceritanya kita lagi sesi akhir bulan gitu ya, Ci. Nah, kalau dari Kesya sama Bella sendiri yang udah pernah skripsian dan juga kemudian udah ngerasain kayak, wah udah selesai skripsinya, apa yang mau dikasih ke teman tabula sekalian? Oke. Ini mau dari dulu apa gue dulu, Bel? Iya boleh Kes duluan. Dari gue dulu ya. Oke oke. Ini berarti tadi, insight perjalanan skripsi gitu ya, karena menurut aku skripsi kayak sangat-sangat sebuah perjalanan sih, di mana kita benar-benar kayak sendiri banget dan, ya it's a lonely road banget sih gitu. Satu hal dari skripsi yang aku sangat pelajari adalah saat kita ngebayangin skripsi, itu tuh rasanya kayak susah banget, sulit banget, susah banget deh intinya skripsi kayak sampai speechless juga sih ya ngomong kayak gini karena kalau misalkan throwback dan ngelihat, skripsi dan proses aku skripsi emang bukan perjalanan yang mudah sih gitu. Cuma, skripsi itu waktu itu kita spend-nya tuh 6 bulan nggak sih kalau nggak salah Bel? Apa hampir setahun ya Bel ya? 6 6 bulan seminar, 6 bulan skripsi berarti. Setahun ya berarti. oh iya iya, bener bener. Berarti hampir setahun dan, sebenarnya selama dijalanin emang jujur capek banget sih, tapi, lebih capek kalau dibayangin. Kalau kita lagi ngebayangin sesuatu, pasti kita tuh ngebayangin worst
case senarionya atau kayak kemungkinan terburuk, skenario terburuknya. Tapi saat dijalanin sebenarnya, mmm, iya nggak selalu smooth perjalanannya, nggak selalu mulus gitu ya, tapi nggak seburuk yang kita bayangin gitu. Dan balik lagi sih ini kemarin yang kita sempat share di kelas kita terakhir kalau skripsi itu adalah sebuah perjalanan yang sangat dinamis, dan kuncinya adalah kita mau nggak mau harus open dengan segala possibility atau segala kemungkinan yang ada, kayak gitu. Bahkan aku inget banget waktu aku awal-awal skripsi dosen pembimbing aku tuh udah mewanti-wanti gitu loh kayak, bab satu tuh adalah bab yang paling sering dirombak loh nanti, bahkan sampai H-1 sidang. Bahkan, di kenyataannya pas di hari H sidang pun, bab satu itu tuh emang yang paling apa ya, diubek-ubek banget, diubah-ubah, ditanya-tanya, kayak gitu sih. Itu sih satu hal yang aku pelajarin tentang perjalanan skripsi aku, gitu. Kalau dari Bella gimana, Bel? Oke, mungkin benar ya kata Kesha gitu. Skripsi tuh suatu perjalanan yang kayaknya tuh rasanya panjang banget gitu. Ketika kita belum jalanin, gue inget banget gitu pas gue di semester 5, semester 6 gitu, gue selalu bertanya gitu kayak, ini gimana cara gue lulus ya gitu, gimana cara gue ngerjain skripsi ya gitu. Gue kayaknya nggak bisa deh kayak gitu-gitu sih. Itu selalu ada gitu sih. Tapi mungkin satu hal yang pengen gue share mungkin ke teman-teman gitu ya, yang mungkin sekarang lagi berjuang gitu ya melawan badai skripsi gitu ya. Boleh nih gitu untuk keep going sih gitu teman-teman kayak apa ya, banyak banget gejolak ketika kita ngerjain skripsi gitu ya, itu nggak bisa dipungkirin, nggak akan deh jalan lo lurus kayak jalan tol gitu ya, tuh kayaknya agak jarang banget nih ditemuin gitu. Pasti ada aja hal-hal yang nggak berjalan sesuai harapan kita gitu ya. Even benar kata Kesha gitu, pas udah mau mendekati sidang, mau ngedeketin kumpul, wah itu banyak banget tantangannya gitu. Tantangannya banyak ya gitu, baik mostly sih kalau gue dari diri sendiri, dan mungkin teman-teman ada yang bisa relate kayak misalnya kayak mau buka file skripsi tuh ya ampun, berasa jari gue tuh berat banget gitu ya mungkin ya. Terus kayak ada mungkin prioritas lain yang harus kalian kerjakan dan segala macamnya. Kemungkinan juga banyak nih kayak dospem kurang bersahabat, partisipan kurang bersahabat, kayak gitu. Tapi mungkin kuncinya adalah keep going sih teman-teman gitu. Keep going untuk tetap ngejalanin ini, nggak mungkin kalau kalian mau berhenti untuk istirahat, itu perlu gitu, kalian bisa take a rest sebentar gitu, tapi jangan lupa untuk tetap lanjut kayak gitu, karena balik lagi skripsi itu perjalanannya panjang banget gitu, jadi kalian juga perlu untuk apa ya, istirahat di tengah kayak gitu. Nah tapi memang balik lagi untuk jalan keep going, ngelawan diri kalian, ngelawan tantangan-tantangannya itu juga perlu sih gitu. Dan jangan lupa juga kayak sharing mungkin sama temennya gitu. At least mungkin kalian nggak mendem perasaan kalian sendiri, kesusahan kalian sendiri kayak gitu sih. Mungkin kalau pengalaman gue pas kemarin drama skripsi kayak gitu. Iya, bener sama oh my god baru inget juga tuh tadi pas Bella ngomong tentang kayak rest, ya nggak sih Bel ngomongin soal rest. Nah, Iya. debunk myth gitu ya, kayak kita tuh sering banget ini nggak tahu sih ya apa gue dulu kayak di-pressure sama lu ya Bel ya, jadinya gue kayak pressure banget nih gitu kan. Tapi, kadang tuh kita sering banget ngomongin tentang, ayo dong mulai," gitu. Kapan ya lebih baik mulai? Kapan waktu terbaik untuk memulai gitu. Nah, tapi jarang banget ada orang yang ngomongin, when to stop atau kayak, di titik mana ya kita harus berhenti. Berhenti tuh berarti, eee, isti berhenti istirahat gitu ya. Nah, banyak kan orang yang kayak sering push dirinya dalam hal skripsi, punya target kayak yang enggak realistis gitu, apalagi kalau misalkan mereka tuh lagi dikejar-kejar deadline. Nah, di titik ini, mungkin hal-hal yang harus diperhatikan atau kayak lebih dirasa-rasain adalah, efektif nggak sih kalian kalau misalkan ngerjain skripsi, tapi tuh otak tuh rasanya udah mandek banget gitu. Nah, dulu tuh, gue pas skripsi bener-bener push diri gue karena gue dibutakan ya, dibutakan oleh
cuan ya, Bel, ya. Kalau misalkan problem-problem orang skripsi tuh udah skripsi sambil kerja, cuan is life, guys. Nah, sebenarnya di titik itu sih jadinya kayak nyadar, kayaknya nggak bener deh kalau misalkan gue skripsi tapi otak gue mandek gitu. Nah, di titik itulah makanya kita beristirahat dulu sejenak. Beristirahat sejenak, ngapain aja, nah itu ya ada cara-caranya sendiri sih dan menurut kita itu bener-bener, tergantung kalian, apa sih yang works buat kalian gitu. Nah, mau tahu juga dong untuk teman-teman yang lain nih yang ada di sini kalau ada yang mau ngomong boleh banget ya, karena pengen juga sih dengar suara kalian gitu kan. Masa dari tadi kita mulu sih yang ngomong. Mau tahu, di sini kalau misalkan yang lagi skripsi, relate juga nggak sih dibutakan oleh cuan? Cuan is life, guys. Ada juga nggak? Ada juga nggak? Dan itu mungkin jadi salah satu hal yang menghambat skripsi. Bagi waktunya juga Iya nggak sih bener banget nih, kadang-kadang kayak boleh, kalau misalnya udah mungkin kepikiran coba di cuan komen gitu kali kan. ya, kalau misalnya ntar kita buka suara semua, alhamdulillah rame bener, Tabula Talks malam ini. Kalau, share boleh banget nih share di kolom komen kayak, apakah duit menjadi halangan terbesar ketika skripsi kayak Iya, Kesha? emang cuan tuh yang paling membutakan sih, guys, ya, jujur banget nih. Kalau misalkan udah di, apa, semester-semester akhir gitu-gitu tuh, kalau udah ditabok uang tuh rasanya kayak, wah hidup tuh indah gitu. Terus kayak kalau misalkan udah dihadapkan dengan kenyataan lagi, iya gue harus skripsi, ya udah males gitu. Oke, Apa nah ini kita bikin menarik polling aja juga ya, kali jadi ya buat kasusnya tahu? udah kental boleh boleh, Coba boleh ya, banget. apa nih Oke ngomongin deh, siapa berarti kalau yang aku apa ya, kalau udah kenal duit skripsi nomor sekian nih. iya boleh boleh boleh. Ber Boleh banget. Seru-seru. berarti kalau misalnya yang aku tangkep nih ya, kalau terkait pertanyaan yang tadi, kalau kita balik lagi kayak, banyak worried, terkait skripsi, baik yang mungkin udah mau, skripsi atau lagi skripsian, kalau dari Kesha sama Bella sendiri yang aku tangkep itu keduanya adalah keep going, tapi juga jangan lupa untuk istirahat gitu. Agak kontradiktif tapi sebenarnya bener banget sih, aku juga setuju banget. Kalau misalnya kita cemas terus takut tapi diem aja, nah itu juga nggak jalan-jalan. Eh, jadi emang harus jalan. Cuman kalau udah jalan juga jangan jadi keterusan karena cemas jadi jalan terus. Harus istirahat juga biar bisa apa ya? Biar bisa review. Ini tuh jalannya udah bener apa belum sih atau apa yang perlu dikembangkan. Kalau kayak aku nangkepnya gitu ya. Mhm mhm, Bener bener banget, banget. setuju. Nah, mungkin karena ini sudah mau akhir-akhir, kalau tadi juga aku coba bantu up dari kecemasan dan bukan kecemasan sih, kayak apa yang teman-teman teman Tabula utarakan. Kalau sekarang mungkin teman Tabula boleh banget nih kalau ada yang mau nanya ke Kesha dan Bella, baik Hike Indonesia itu sendiri atau mungkin kalau mau coba-coba konsultasi nih kalau Kesha dan Bella membuka dan berkenan, boleh banget untuk raise hand, nanti aku persilakan untuk unmute gitu. Nah, untuk pertama ini Kesha sama Bella kita udah dapat nih satu penanya, namanya dari Sriwulan_Afilianti. Coba kita tanya ya, apa yang mau ditanya ini. Oke, silakan. Oke. Eh, By the way, oh, ini di kolom oke. komen juga ada yang nanya-nanya Mm-mm. sih. Coba dijawab aja Oke. kali ya. Ini ada yang menanggapi 2 orang. 3 orang, 3 orang. Cakep. Oke Ini deh. Nah, ini tadi Tiara juga nanya aku ya, follow, Ben. tapi sepertinya lagi skip. Berarti kita mau coba jawab di mana dulu nih, Kes? Yang tadi Kesha sebut. Oke, coba ya. Ini ada dari aku izin sebut nama ya, dari Tiara. Kak, selama skripsian lebih fokus ngerjain di rumah atau di luar rumah seperti perpus, kafe, dan lain-lain? Mmm
Bella mau coba jawab dulu nggak? Kayak kita berdua lumayan beda deh kalau misalkan tentang ini. Oke guys, oke. Jadi kalau gue pribadi kayaknya ini personal banget ya gitu. Kayaknya mungkin nanti setelah ini Tiara boleh sambil explore juga gitu ya gayanya Tiara nih yang seperti apa gitu. Tapi kalau gue nggak bisa untuk kerja di tempat rame guys gitu. Even di tempat umum kayak perpustakaan yang sunyi senyap pun gue nggak bisa. Jadi gue harus kerjain di rumah kayak gitu. Jadi karena gue ngerasa kayak ketika gue di rumah gue lebih fokus, energinya bisa gue salurkan semua meskipun kadang bosen ya liatnya itu doang gitu. Tapi balik lagi, biasanya gue menginisiasikannya dengan kayak gue nambahin sesuatu kayak di apa namanya di meja gue misalnya kayak kalau gue tuh sekarang punya ada foto bias K-pop gue gitu di depan meja gitu biar gue semangat dikit biasa sih kayak gitu terus kayak mungkin ada yang kayak sukanya tipikal reminder gitu juga boleh guys gitu kalau kalian menyemangati kalian gitu ya jadi biasanya tuh gue kalau kerjain gue fokus khusus di rumah sih gitu ketika gue keluar justru gue malah nggak bisa kerja sama sekali ngerjain skripsi tuh buntu aja gitu sih jadi wajib di rumah kalau gue tapi memang cara gue mengatasinya adalah biar nggak pengap atau ngep itu aja gue nambahin booster lain gitu misalnya kayak minum kopi lah tadi yang ada kayak naruh foto siapa lah dan segala macemnya kayak gitu sih guys mungkin Kesha gimana Kes? Iya, kalau misalkan Bella kan tadi di rumah ya, kalau misalkan aku pribadi sebenarnya, kalau ditanya lebih suka, aku kayaknya juga di rumah sih, tapi kalau misalkan bisa skripsi di mana, jujur aku tipe yang cukup fleksibel sih, aku bisa skripsi di mana aja saat aku mau melakukannya, gitu. Jadi bukan kayak lebih suka di mana, suka mah di mana aja bisa, cuma kayak mau apa kagak ngerjain di sini, gitu sih. Wah, oke. Ini agak bertolak belakang, tapi unik juga ya kalau misalnya Bella itu tipikal yang tenang, damai. Tapi kalau Kesha kayak, oh gue mau, yuk lanjut gitu. Walaupun di bus curiga nih Kes kalau mau ngerjain skripsi di bus terus kayak ngerjain aja gitu. Ya, kalau di bus, sulit juga sih ya, cuma waktu itu bus aku tuh, aku juga pernah sih pas kita skripsi tuh udah pandemi ya, Bel, ya? Iya nggak sih? Jadi kayak nggak ada tuh ngerjain di bus sayangnya, cuma Mm-mm. cuma aku waktu itu tuh pernah ngerjain di kantor. Jadi kayak lunch break aku ngerjain skripsi, itu aku pernah sih. Tapi bener-bener nggak enak banget rasanya dah. Wow, multitasking at its best. Oke, oke. Nah, berarti kalau tadi terkait lebih fokus kerjaan di rumah atau di luar itu tergantung masing-masing ya. Kalau tadi Bella itu lebih kepada sunyi senyap karena memang harus fokus, sedangkan kalau Kesha itu lebih kepada yang penting ada niatnya gitu ya. Terus kemudian tadi juga dari Sri Wulan Aprilianti itu sempat raise hand, terus sekarang nanya nih di kolom komen. Katanya buat Kesha sama Bella, apa sih tingkat kesulitan yang menurut Kak Bella dan Kak Kesha waktu ngerjain skripsi? Tingkat kesulitan apa yang mungkin bisa dijabarin aja kali ya pas skripsi tuh tingkatan kesulitannya dari mulai yang pertama sampai yang ya nggak sulit-sulit amat lah itu bagian apanya sih dari skripsi? Coba dari Bella nih. Bella nih kualitatif waktu itu ya, Bel, ya? Iya, ini by the way udah kedengeran belum suaranya? Udah. Oke guys, maaf ya guys, kesalahan teknis memang suka kadang-kadang mengganggu. Oke, kalau misalnya gue yang paling tingkat kesulitan ya, karena gue kualitatif sebenarnya balik lagi yang pertama nih kayaknya untuk semua pejuang skripsi, baik metodenya apapun ya guys, gitu, baik kuanti, kuali, mixed method, apapun itu, kayaknya bab satu itu jadi suatu tantangan yang sangat sangat besar gitu ya. Kemudian dari gue sih itu bab satu. Karena even dari seminar itu kayak kalau di kampus itu seminar itu kayak bab satu, bab dua, bab tiganya skripsi gitu. Terus habis itu bab empat, bab lima tuh nanti gitu dikerjain. Nah, even pas seminar aja tuh gue ganti latar belakang tuh banyak banget. Even sampai udah mulai skripsi pun masih ganti latar belakang. Judul pun masih ganti, kayak gitu. Jadi banyak tuh di situ kesulitannya. Terus kemudian balik lagi karena gue kualitatif, kesulitan lainnya itu juga ketika gue harus verbatim. Verbatim itu
Waduh, kalau mungkin teman-teman ada yang pernah relate kah verbatim wawancara atau apapun itu ya, mmm, kayak hasil wawancara sepanjang itu 1 jam, 2 jam tuh harus gue transkrip semua tuh kayak aduh gitu, dengerin aja tuh udah males kadang. Tapi apalagi sambil ngetik segala macam, harus bagi fokus ke yang lain gitu ya, itu tantangan banget sih. Kemudian, untuk partisipan juga gitu, karena partisipan kalau untuk teman-teman yang ambil kualitatif kan mungkin udah lebih terkerucut ya gitu, maksudnya kayak partisipan ini sedetail apa, kayak gitu-gitu. Jadi memang ketika kita nyari partisipannya harus yang sesuai juga kan gitu. Nah, cari yang sesuai dan persis sama, karakteristik penelitian kita susah sebenarnya gitu, balik lagi. Waktu itu gue, udah dapet, terus kayak ngilang di tengah jalan, dia ghosting, habis itu gue harus cari lagi. Nah itu sih, yang paling sulit gitu, sulit juga. Nah kalau yang paling gampang kayaknya di skripsi nggak ada yang gampang sih gitu, tapi, tingkat kesulitannya sih itu sih gitu, dari latar belakang, terus juga gue verbatim karena gue kualitatif, terus juga karakteristik partisipan, nyari partisipannya itu yang sulit juga gitu sih. Tapi sisanya sih ya bisa lah gitu untuk kita usahakan. Kayak gitu sih kalau misalnya dari gue. Mungkin Kesha mau share dari segi waktu itu kan kuantitatif ya, Kes? Waktu itu kebetulan gue kuantitatif, bukan kebetulan sih ya, emang harus kuantitatif ya. Mmm, Kalau misalkan ditanya tingkat kesulitan yang menurut Kak Bella sama Kak Keisha waktu ngerjain skripsi, mungkin aku bagi per bab kali ya. Menurut aku mulai dari yang paling mudah dulu. Menurut aku yang paling mudah sebenarnya sih nggak ada, cuma mungkin bab 5 sih, itu yang paling cepat pengerjaannya. Terus bab 5, bab 4, bab 2, bab 1, sama yang paling sulit menurut aku itu adalah, bab 3. Karena kebetulan sebenarnya ini banyak faktornya sih, nggak cuma karena kayak sulit, apa ya, resource-nya kurang atau gimana gitu sih, tapi bener-bener banyak banget, faktornya. Salah satunya adalah aksesibilitas sih. Kebetulan waktu itu, variabel yang aku teliti, itu tuh belum ada tuh alat ukurnya di Indonesia. Jadi aku harus adaptasi alat ukur dulu di Indonesia. Dan itu sih yang bikin sulit sebenarnya. Sulitnya tuh karena berdasarkan aksesibilitas itu susah banget. Terus abis itu memakan waktu yang cukup banyak karena aku harus adaptasi dulu. Aku harus sebar alat ukurnya ke orang-orang, harus ngumpulin, harus bikin hasil uji cobanya, itu sih yang bikin makan waktu banyak gitu. Dan kebetulan waktu itu, kalau misalkan dilihat dari padatnya kegiatan, aku tuh juga dulu padat kegiatannya pas ngerjain bab 3, jadi makanya itu sulit banget sih menurut aku. Jadi aksesibilitas itu ternyata penting guys saat mengerjakan skripsi ya. Jadi salah satu hal yang mempengaruhi banget sih, gitu. Oke, nah ini berarti ada 2 ya, yang satu tuh kuantitatif, yang satu kualitatif dan juga tingkatan kesulitannya itu beda-beda ya, tergantung juga jenisnya dan mungkin juga aku juga baru ngeh kayak untuk tingkatan kesulitannya sendiri juga tergantung dari, pembimbing kali ya sama topik karena mungkin ada yang kayak, misalnya tadi kayak aksesibilitas agak sulit tapi kemudian kalau ada yang nyediain jadi kayak oke lebih mudah, cuman ada lagi kesulitan yang lain jadi, bisa tergantung juga ke topik dan pengalaman masing-masing ya. Iya, Iya, bener betul banget. banget. Oke deh. Nah, mungkin karena udah masuk ke jam 8 juga dan, mungkin juga ada teman tabula lainnya yang sebenarnya kayak pengen nanya, tapi entah belum, kepikiran kayak, "Aduh pengen nanya, tapi pengen nanya apa ya nih, topiknya relate nih." Atau misalnya juga pengen nanya, tapi masih malu-malu di sini, boleh nggak Kesha sama Bella, closing statement kali ya, sekalian juga buat promosiin Hike Indonesia buat temen-temen khususnya yang lagi skripsian atau yang udah skripsi tapi terus kayak clueless mau kerja harus ngapain, boleh banget nih silahkan. Oke. Ini mau closing statement, lu dulu apa gua dulu nih? Banyak nih kayaknya ya kalau closing statement-nya ya. Iya boleh duluan, Kes, nggak apa-apa. Ya udah oke, pokoknya bagi kalian semua yang lagi dengerin kita, dan masih ragu untuk join HI atau tap in di komunitas komunitas HI, coba aja dulu tap in di komunitasnya, banyak banget sih hal yang kita share gitu.
Dan kita pun juga akan ada kelas-kelas yang, dari kemarin tuh kita adain karena ya kita pengen tahu nih, kira-kira dari kalian tuh struggle-nya sekarang kayak gimana, dan di sisi mana sih kita bisa bantu, kayak gitu. Dan pastinya dari value-value yang kita punya, hopefully bisa turun ke kalian juga nih, karena dari kita itu, mmm, 4 value itu bener-bener hal yang membantu kita banget untuk nggak hanya survive, tapi juga thriving dalam, dunia perkuliahan dan juga, dunia profesional, kayak gitu. Jadi jangan takut sih, coba aja dulu untuk tap in gitu, toh juga, pertama nggak berbayar, terus yang kedua juga bener-bener secara cuma-cuma aja gitu tap in-nya, gitu. Gitu sih kalau misalkan dari aku, dan jangan lupa juga sih follow Instagram Hai. Ini kan mungkin ada beberapa yang masih mau tanya atau kayak kepo-kepo kan. Sebenarnya mah sekedar kepo mah juga nggak apa, tenang aja kita pasti jawab gitu. Nanti aku bakal coba up story kali ya di Hai, kalau misalkan ada yang mau sharing, ada yang mau tanya, feel free banget untuk nanti, komen atau kasih pertanyaan kalian. Kalau dari DM juga boleh atau dari grup telenya juga boleh, langsung kita jawab. Gitu kalau misalkan dari aku, dari Bella mungkin. Oke oke. Oke, mungkin, closing-nya gitu ya dari gue gitu buat teman-teman yang saat ini lagi, apa namanya, mungkin berjuang menghadapi apapun yang lagi dihadapi, baik itu mungkin kayak skripsi atau mungkin ada yang lagi kerja atau belum, skripsi belum kerja, mungkin lagi kuliah semester-semester awal, semangat ya teman-teman gitu, keep going, jangan lupa juga untuk rest yang pasti. Terus juga, let's go visit, apa namanya, Instagram-nya Hai, jangan lupa ke bio kita, di bio kita nanti kalian bisa langsung ke direct ke grup, Telegram kita, kayak gitu. Dan nanti tenang aja, stay tune di, Hai gitu ya, kita bakal kasih, maksudnya kayak kita bakal share banyak konten-konten menarik yang mungkin relate sama kalian, bisa membantu kalian juga. Kalau misalnya teman-teman mau, boleh nih sambil dicek-cek, Instagram-nya Hai, kayak kita ngasih ada beberapa tips, terus juga pengalaman kita sharing di situ tentang mungkin perjalanan skripsi kita, terus juga pas pertama kali waktu itu kita merintis karir kayak gitu. Dan bener banget kata Kesha, kalau misalnya yang mau kepo tap in aja langsung karena cuma-cuma juga kalian bisa join, cobain, siapa tahu kalian merasakan secara langsung gitu kayak apa namanya, hasil dari tolong menolong ini ya teman-teman ya gitu. Siapa tahu kita bisa sharing membantu kalian gitu, terus kalian juga mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu supaya kalian juga bisa membantu buat teman-teman kalian juga kayak gitu sih. Jadi stay tune juga di Instagram-nya Hai, terus juga jangan lupa untuk cek ke bio kita buat langsung ke direct ke Telegram-nya Hai, kayak gitu. Oke, siap, mantap. Jadi, buat temen-temen nih yang tadi juga udah, nanya, makasih banget udah nanya dan semoga juga bisa mewakili temen-temen Tabula yang lain yang dengerin yang juga punya pertanyaan yang sama. Tapi kalau ternyata kalian punya pertanyaan dan belum terwakili, silahkan boleh banget buat visit Instagramnya hike.indonesia. Terus juga tadi yang seperti udah Keisha dan Bella sampein, feel free untuk tap in dan juga mulai sharing kepo-kepoin Hike Indonesia dan follow serta apa ya, partisipasi dalam kegiatannya karena gratis dan juga udah gratis terus kalian bakal banyak dapat insights khususnya tentang skripsi dan juga kehidupan pasca kampus. Oke deh, mungkin dari Keisha sama Bella sebelum bener-bener kita tutup Tabula Talks malam ini ada kayak satu kalimat terakhir gitu buat teman Tabula. Oke, satu kalimat terakhir ya, kalau dari aku, thank you karena udah tap in, di sini sih. Aku yakin Bella dan Juju juga ngerasain hal yang sama dan agree dengan statement aku di sini. Kita nggak akan ada kalau misalkan kalian nggak ada. Jadi thank you for existing dan, semoga di kedepannya kalau misalkan kalian ada problem, ada hal-hal yang mungkin pengen ditanyain, kalian jadi punya tempat safe space atau tempat yang aman untuk kalian bercerita apapun itu. Yang penting di Hai. Setuju guys. Good luck ya untuk teman-teman semuanya. Dan thank you juga untuk Tabula. Thank you Tabula. Belajar dan